Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu dalam anugerah Tuhan. Kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati hidup sampai hari ini. Dan kita diberikan kesempatan hari ini untuk kembali beribadah bersama-sama. Kita bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan hari ini, kita mau membawa semua syukur kita, membawa pujian, penyembahan kita bagi Tuhan. Dan saya yakin pasti hari ini Tuhan akan melawat dan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang ada bersama dengan kami, melawat dan memberkati kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini, mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya.
Kami bawa pujian sembah kami. Roh Kudus, Engkau Allah yang sangat manis, mengasihi kami. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari buka suaramu, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Kami menyembahmu Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Engkau yang lembut, Engkau yang sangat manis, mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami saat ini. Kami buka hati kami, bawa pujian sembah kami bagi-Mu Tuhan. Kami katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu dalam hidup kami. Kami ada, kami hidup hingga hari ini. Tuhan, terima kasih itu karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kami boleh beribadah kepada-Mu lagi hari ini. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan di hadapan-Mu dalam hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami supaya kami layak untuk menghampiri Engkau. Dan Bapa, kami berdoa Engkau ada di tengah-tengah kami. Lawatan berkatilah kami dalam ibadah ini. Kami berdoa supaya ibadah ini sungguh-sungguh memberkati kami. Kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan, janji yang manis, janji yang indah, janji yang Allah akan genapi dalam hidup kita. Karena itu mari kita buka hati kita terus bagi Tuhan. Tuhan mau melawat kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita yang setia, yang berjanji, Dia Allah juga yang akan setia menepati janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, besar setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sebab kami percaya Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau begitu setia kepada kami dengan segala janji-janjimu yang ajaib. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kepada kami untuk bisa menikmati firman-Mu yang menuntun kepada kami semua menikmati janji-janji Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami, di dalam hati kami masing-masing yang datang untuk beribadah kepadamu. Sekalipun ada di tempat kami masing-masing, jemaat-Mu ada di tempat atau di rumah mereka, bahkan setiap orang yang sempat mendengarkan akan firman-Mu ada di tempat mereka. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus hadir. Roh Kudus akan memberikan pengajaran dan membuka pikiran hati serta iman kami, pengertian kami, pemahaman kami akan kebenaran firman Tuhan, supaya semuanya boleh diberkati oleh firman-Mu. Karena itu Bapa, Engkau akan mengurapi kami semua. Jemaat Tuhan, semua orang yang mendengarkan firman-Mu, dan juga terlebih hamba-Mu sendiri yang harus menyampaikan firman-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar ada di dalam kekuatan dan kuasa kendali daripada Roh Kudus, agar setiap perkataan sungguh boleh memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena itu kami serahkan waktu yang penting ini ke dalam tangan daripada Tuhan. Kami menyerahkan segala seruan doa kami hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada pagi hari ini, kita dapat kembali untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah, walaupun masih dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Namun saya percaya makna ibadah tidak akan berkurang, dan berkat Tuhan tidak akan berkurang. Namun kepastiannya adalah bahwa saudara-saudara sungguh boleh belajar untuk menikmati Tuhan di dalam keluarga saudara masing-masing. Karena itu pada pagi hari ini dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kita pada waktu itu kepada murid-muridnya 10 hari menanti kebenaran janji Tuhan, akan penepatan janji Tuhan kepada mereka. Dan selama waktu-waktu itu mereka tinggal di dalam satu persekutuan bersama-sama. Dan kita akan melihat hanya 2 ayat yang kita akan belajar sesuatu melalui ayat-ayat ini. Di saat-saat mereka menantikan akan janji Tuhan itu. Mari kita akan sama-sama membuka kitab Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, kemudian kita akan baca ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 ayat ini kita akan renungkan bersama-sama dan apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa mereka disuruh menanti janji Bapa.
Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini untuk bisa menikmati janji Bapa, untuk bisa menerima akan janji Bapa itu. Yang pertama, katakan di sini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia melarang, dan untuk bisa menikmati janji Tuhan, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya, melarang, itu satu perintah Tuhan, supaya murid-murid tinggal di Yerusalem. Ini perintahnya, perintah Tuhan. Untuk menikmati janji-janji Tuhan, murid-murid harus taat kepada perintah Tuhan. Murid-murid harus mendengar akan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus melarang murid-murid itu untuk bisa tinggal di Yerusalem. Kalau mereka tidak taat, mereka tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Untuk bisa menikmati janji Tuhan, mereka harus mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini janji Tuhan kepada perintah Tuhan kepada murid-murid supaya mereka menikmati janji Tuhan. Jadi dalam hal ini pun kita bisa belajar. Ada banyak janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya. Ada ribuan janji di dalam Alkitab yang dituliskan dan dijanjikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya. Janji-janji itu tertulis dalam Alkitab dan kita tahu dan kita percaya. Setiap janji Tuhan pasti tidak akan meleset, pasti tidak digenapi, dipenuhi oleh Tuhan selalu dan selalu. Sejarah membuktikan dari awal kejadian sampai sekarang dan sampai kedatangannya yang kedua kali nanti. Ada banyak janji-janji Tuhan, janji berkat, janji pemeliharaan, janji kesembuhan, janji untuk bisa melewati segala kesulitan-kesulitan, penyertaannya yang selalu ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Itu adalah sebagian janji yang tertulis di dalam firman Tuhan atau Alkitab ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menikmati seluruh janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, satu hal yang harus kita dengar, perintah daripada Tuhan. Perintah Tuhan apa? Ini di dalam Alkitab. Kita harus mengetahui perintah Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengetahui perintah Tuhan? Ya, kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Supaya apapun yang dijanjikan oleh Tuhan, itu akan bisa kita tahu. Dan kita bisa memegang janji Tuhan itu. Janji penyertaannya. Janji untuk memberi kekuatan. Janji memberikan penghiburan. Janji untuk memberikan kepada kita kuasa menjadi saksi Tuhan. Itu banyak lagi. Itu sebagian kecil daripada janji-janji Tuhan. Oleh karena itu kesempatan-kesempatan yang ada yang saudara miliki di dalam hidup ini. Jangan sia-siakan. Tapi mari gali, ketahui, miliki janji-janji Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara saudara banyak bersekutu dengan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan secara pribadi. Bukan hanya mendengarkan khotbah. Bukan hanya mendengarkan renungan-renungan. Bukan hanya waktu berkumpul, saudara sharing dalam kelompok-kelompok. Tetapi di dalam setiap saat di dalam hidup keluarga saudara. Siang dan malam, saudara harus bisa membagi waktu saudara. Untuk bisa menggali semua janji-janji Tuhan. Saya percaya setiap orang akan sangat merindukan apa sih yang dijanjikan oleh Tuhan?
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai janji-janjinya? Janjinya bukan janji bohong, tapi janjinya adalah janji daripada seorang pribadi yang maha kuasa, yang tidak pernah lupa dengan janjinya, tetapi selalu ada dan selalu menepati janjinya. Dan yang istimewanya tidak pernah terlambat. Dia selalu menepati janjinya. Jadi yang pertama, untuk bisa menikmati semua janji yang saudara-saudara miliki sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Sebagaimana murid-murid ini harus taat. Tuhan melarang, ya taat. Jangan pergi dari Yerusalem. Melarang mereka pergi dari Yerusalem. Itu yang murid-murid harus kerjakan. Demikian juga kita semua. Kalau kita ingin menikmati janji-janji Tuhan, saudara harus dengar apa yang dikatakan firman Tuhan dan mentaatinya. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan berkat. Tuhan menjadikan saudara bisa berhasil dalam kesaksian hidup saudara. Itu dengan tinggal di dalam Tuhan. Nah, itu saudara harus ditaati. Nah, saudara-saudara lebih jauh lagi. Apa yang tersirat di dalam ayat ini? Masih ayat yang keempat. Di sini dikatakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Jadi menantikan itu menunggu akan janji Tuhan. Tuhan tidak ngomong, kamu tunggu di sini 10 hari, enggak. Tapi Tuhan punya waktu untuk menepati janjinya. Tuhan punya rencana untuk menepati janjinya kepada saudara dan saya. Dan menanti itu bukan waktu yang mudah. Menanti itu perlu satu ketaatan, perlu satu iman yang kuat, percaya. Berapa lama? Tidak tahu. Murid-murid pun seperti itu. Ketika mereka mendengar perintah daripada Tuhan Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke satu tempat di mana mereka menantikan. Waktunya kapan? Nggak tahu. Tuhan tidak janji 10 hari saya akan curahkan. Tidak. Tapi murid-murid taat. Ini yang perlu kita belajar juga. Nah, kalau kita menantikan janji Tuhan yang kita miliki yang ada dalam Alkitab, kita harus berpegang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan tidak pernah bohong. Itu yang harus kita belajar dari ini. Menanti dengan taat. Menanti dengan percaya. Pegang teguh janji Tuhan. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Dan dia tidak akan pernah tidak bisa melakukan janjinya. Dia selalu akan menepati janjinya kepada saudara dan kepada saya. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara? Saat saudara susah, saat saudara mungkin mengalami kesulitan, saat mungkin penyakit saudara begitu berat, saat mungkin persoalan keluarga saudara menjadi semakin berat. Tapi ingat bahwa Tuhan berjanji, Dia akan memberikan pertolongan kepada saudara. Yang penting ketika saudara pegang janji Tuhan itu, saudara nantikan Tuhan akan bertindak. Saudara-saudaraku, tidak gampang memang menanti janji Tuhan. Kita nggak sabar menanti janji Tuhan. Sebagaimana Abraham. Abraham ketika diberi janji oleh Tuhan untuk diberi anak. Tapi mereka Tuhan tidak mengatakan, tunggu 1 tahun, tunggu 2 tahun. Tapi sejak awal dijanjikan, itu waktu berjalan sekian lamanya. Tapi Abraham memegang teguh janji Tuhan. Setelah sekian lama, baru Tuhan memberikan dan menepati janjinya dengan lahirnya Ishak, anak perjanjian itu. Jadi, di dalam menanti apa yang dijanjikan Tuhan kepada saudara-saudara untuk menolong
melepaskan, menghiburkan, memberi pemulihan kepada saudara, memberi kesembuhan kepada saudara, saudara harus tetap taat, percaya kepada Tuhan. Menanti memang tidak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan yang berjanji kepada saudara dan kepada saya, itu Tuhan yang bisa memberikan kepastian bahwa janjinya tidak pernah akan gagal. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dan menantikan janji Tuhan, kita menantikan waktu daripada Tuhan, bukan waktu kita. Tapi Tuhan yang menentukan waktu kapan dia akan bisa melaksanakan dan menepati janjinya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang kita belajar dari ayat-ayat ini. Dilarang meninggalkan Yerusalem. Harus tinggal di Yerusalem. Harus tinggal di Yerusalem. Kenapa tidak tinggal di tempat lain? Kenapa tidak tinggal, kamu harus pergi ke Bethlehem. Kamu harus pergi ke Yeriko. Kamu harus pergi ke misalnya ke tempat yang lain. Ke Betania atau kemana. Tidak. Tapi Tuhan menentukan tempatnya di Yerusalem. Apa artinya Yerusalem? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yerusalem mempunyai arti yang penting. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Wahyu pasal 21, akan turun dari sorga Yerusalem baru. Bukan berarti Yerusalem yang sekarang ini, tidak. Tapi dalam arti kata Yerusalem di sini mengandung makna ada di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam kota Tuhan. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan, perintah Tuhan dalam Yesus Kristus, dalam firman-Nya. Itu arti tinggal di Yerusalem. Bukan di tempat lain. Kalau engkau ingin menikmati, sementara engkau sampai sekarang menantikan janji Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan di dalam pokok anggur yang benar. Kalau engkau mau berbuah, engkau harus tinggal di dalam aku, katanya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah janji daripada Tuhan. Bukan hanya hidupnya terpelihara karena tinggal di dalam Tuhan. Memiliki janji-janji Tuhan. Tetapi juga hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena ia tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di Yerusalem. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Janji Tuhan pasti diberikan pemenuhan oleh Tuhan kepada saudara-saudara. Sekarang di dalam keadaan yang sangat sulit ini, di mana seluruh dunia mengalami dampaknya, tidak terkecuali. Dari mana? Dari orang miskin semiskin-miskinnya. Sampai orang kaya sekaya-kayanya. Dari seorang penguasa biasa di negara kecil. Sampai seorang penguasa di negara besar. Tidak ada yang tidak terdampak oleh kesulitan karena masalah COVID ini. Semua terdampak. Semua bingung. Tapi saudara-saudara yakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Bahwa Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang berjanji kepada kita untuk tetap melindungi dan menaungi kita dari segala persoalan yang ada di dunia ini. Karena semua ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Yesus berfirman ketika dia bangkit dari kematiannya.
Dia mengatakan segala kuasa ada di dalam tanganku. Di bumi maupun di sorga. Jadi tidak ada kuasa yang terlepas dari kedaulatannya. Tidak ada kuasa yang terlepas dari kendalinya. Tidak ada masalah yang lepas daripada tangan kendali daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan minggu yang lalu saya sampaikan, katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat juga atas kemustahilan. Itu yang kita harus pegang. Tinggal syaratnya apa? Tinggal di Yerusalem. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya pegang firman Tuhan. Jangan lepaskan. Tuhan, engkau berjanji. Tuhan, engkau berfirman. Engkau tidak membiarkan aku. Engkau tidak meninggalkan aku. Nikmati janji Tuhan ini. Tinggal di dalam Tuhan, maka saudara akan mengalami apa yang Ia janjikan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, betapa kita harus bersyukur. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dan memiliki berbagai janji Tuhan yang sangat berlimpah. Karena kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam anugerah yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menyangka bahwa kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pun karena kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena kita baik. Dan kita memiliki janji yang diberikan oleh Bapa kita. Karena kita menjadi anak-anaknya. Bersyukurlah. Dan apa yang kita pelajari lagi dari ayat ini? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat dari ayat yang ke-14 sebagai tambahan. Ya, mari kita akan baca. Dari ayat 14. Dari ayat 13 kita baca. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes dan Yakobus dan Andreas dan Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius dan Yakobus dan Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Marta ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang luar biasa juga yang Tuhan mau supaya di dalam menanti janji Tuhan itu mereka tetap ada dalam satu kesatuan. Dalam kesatuan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dan seterusnya. Bersama-sama. Dan Tuhan menginginkan, kenapa Tuhan menginginkan mereka tinggal tetap bersatu? Tetap bersama-sama. Karena di dalam persekutuan ada kekuatan, ada saling menghiburkan. Bila yang satu lemah, satu menguatkan yang lain. Bila satu kuat, Tuhan juga akan memberikan kepada dia bisa menolong yang lemah. Ini makna dari persekutuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting walaupun kita pada fakta dan kenyataannya tidak bisa bersekutu dalam satu kebiasaan di mana kita bertemu dalam satu gereja untuk bersama-sama beribadah, di mana kita berkumpul bersama-sama dalam satu tempat untuk berdoa. Walaupun sekarang tidak bisa melakukan itu karena masalah COVID ini. Tapi saya percaya, seperti yang firman Tuhan minggu yang lalu katakan, kita terpisah secara jasmani, tetapi kita dalam satu kesatuan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada pada saudara di tengah-tengah di mana saudara berkumpul. Di rumah, dimanapun, dan di sini Tuhan ada. Kita disatukan dalam satu hadirat daripada Tuhan.
Dan di saat seperti ini pun kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita tinggal dalam persekutuan bersama. Berdoa bersama. Saya bersyukur dengan fasilitas yang ada. Walaupun terbatas, tetapi kita bisa berdoa bersama-sama. Melalui fasilitas yang Tuhan sediakan lewat YouTube dan Zoom, kita bisa menikmati persekutuan bersama. Lewat seperti sekarang ini, kita bisa beribadah bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dan kita bisa mengadakan hubungan satu dengan yang lain. Itu tidak mengurangi akan ikatan persekutuan kita seperti yang dikehendaki Tuhan. Ada sebab kita dipersatukan bukan oleh karena kita daging bersama-sama, tetapi dalam roh yang di dalam Roh Kudus, kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Kita ada bersama-sama. Yakin, mari kita terus jalin persekutuan ini. Perkuat persekutuan ini dengan siapapun, dimanapun. Bukan hanya satu gereja, walaupun berlainan gereja, tapi bersatu dalam doa. Maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Di tengah-tengah kita memperingati akan kenaikan Tuhan dan menantikan janji yang Tuhan berikan. Memperingati tercurahnya Roh Kudus yang pertama kali. Kita boleh mengalami akan kuasa janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah di mana pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu. Sekalipun kami terpisah ruangan, bahkan secara jasmani, tapi kami ada dalam hadirat Tuhan. Disatukan dalam hadirat Tuhan. Karena itu Bapa, hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus akan terus mengajar mereka. Roh Kudus akan terus menambah akan pemahaman-pemahaman mereka. Karena Roh Kudus dikirim Bapa, dikirim Tuhan Yesus untuk mengajar kami semua anak-anak-Mu. Sebagaimana janji-Mu, Tuhan terima kasih. Kami percaya janji-Mu itu juga yang akan menjadi pengalaman setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus akan memberi pengajaran-pengajaran kepada setiap anak-anak Tuhan. Supaya mereka boleh mengerti akan janji-janji Tuhan. Berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus pula, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka akan tinggal di dalam Tuhan. Mereka akan mentaati firman Tuhan. Dan mereka akan menikmati janji Tuhan. Janji pertolongan pada keluarga, janji pertolongan pada pekerjaan, janji pertolongan pada persoalan-persoalan pekerjaan. Kiranya Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan, janji Tuhan atas segala penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh Tuhan. Atas segala kelemahan-kelemahan mereka. Tuhan, biarlah kiranya anak-anak-Mu, kami semua yang ada, boleh mengalami dan boleh menikmati janji-janji Tuhan. Karena Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap percaya menantikan akan pertolongan daripada Tuhan. Bapa, karena itu hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus akan melawat mereka satu persatu. Keluarga demi keluarga. Pribadi lepas pribadi. Siapapun dimanapun mereka. Dan bila mana ada jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau berjanji, Engkau yang menuntun mereka keluar dari kesulitan, menang atas persoalan-persoalan mereka. Kesulitan apapun, kesulitan keuangan, Tuhan, Engkau adalah penguasa ekonomi. Engkau adalah penguasa yang berdaulat atas segala sesuatu. Berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Bahkan jadikan mereka tetap berkat di tengah-tengah kesulitan mereka. Kalau ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit,
Tuhan, hamba berdoa untuk Ibu Mary Pelealu. Biarlah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Kesembuhan akan menjadi pengalaman Ibu Mary Pelealu. Bahkan jemaat Tuhan yang lain, yang hamba-Mu juga tidak tahu saat ini, tapi Engkau tahu. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu itu bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, bahkan bila mana ada kesulitan-kesulitan, barangkali Tuhan mereka mengalami akan gangguan-gangguan dalam usaha mereka. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan memberi mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, demikian pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk pemerintah negara kami. Bapak Presiden Jokowi, bahkan pemerintahan Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Jawa Barat juga, Tuhan menolong supaya dengan hikmat yang Kau berikan, Tuhan, mereka membawa seluruh masyarakat baik Indonesia, Cimahi, Bandung, Jawa Barat, bahkan seluruh bagian Indonesia ini dibawa cepat dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya pada hari-hari mendatang, kami pun akan menikmati janji Tuhan. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, untuk kami dapat terus berjalan dan berada di dalam hadirat Tuhan. Terus berjalan dan mentaati firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan percaya Roh Kudus akan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita. Dan sekarang bawalah pulang. Bawalah serta berkat daripada Bapa di sorga. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.